Hello student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Masih semangat belajar? Harus semangat. Kali ini Teacher akan mengajar tema 2, subtema 3, dan pembelajaran yang kedua. Sebelum Teacher menyampaikan apa yang menjadi materi yang hendak kalian pelajari, terlebih dahulu Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus Anda capai. Pertama, siswa mampu menemukan informasi tentang karya gambar cerita. Kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Ketiga, dengan mengingat pengalaman yang berkesan atau menentukan suatu tema, siswa mampu membuat gambar cerita. Dan yang keempat, siswa mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan manusia. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah Teacher sampaikan, materi yang pertama yang akan Anda pelajari adalah karya gambar cerita. Perhatikan gambar pada buku tema 2 halaman 97. Gambar tersebut adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Dari gambar tersebut, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa juga alasanmu? Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar cerita. Tahukah Ananda apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsinya adalah untuk memperjelas alur cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan si penggambar. Tahukah Ananda apa saja ciri-ciri dari gambar cerita? Ciri-ciri gambar cerita yaitu 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu tulisan atau cerita. 2. Memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan yang ketiga, menambah nilai keindahan sebuah tulisan atau cerita. Nah, setelah Ananda mengetahui ciri-ciri gambar cerita, tugas Ananda adalah buatlah satu gambar cerita di buku gambarmu dari pengalamanmu dengan salah satu tema berikut. 1. Lingkunganku hijau, udaraku bersih. 2. Aku menjaga udaraku bersih. Yang ketiga, aku merawat kesehatan pernapasan. Nah, setelah Ananda mengetahui
mengetahui ciri-ciri dari gambar cerita, materi selanjutnya adalah tentang cara merawat organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia bisa terganggu dengan beberapa faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk menghindari gangguan tersebut, kita hendaknya melakukan berbagai cara untuk merawat organ pernapasan manusia. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara merawat organ pernapasan manusia, simaklah teks berikut ini. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. A. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. B. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Istirahat cukup. Dan D. Posisi tidur benar atau miring ke kanan dan jangan telungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. C. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. D. Menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan di dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernapasan. A. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. B. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. A. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. B. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. C. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Serta D. Mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Setelah Anda menyimak bagaimana cara merawat organ pernapasan manusia, tugas Anda adalah buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan manusia. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang bisa Teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap Anda semua mampu memahami apa yang telah Teacher jelaskan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Goodbye.